Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata calon yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang benar mau melacur. Harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, neraka balasannya. Kalau suka marah-marahan, neraka tempatnya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka benar. Budi pakai duit, minum mabukan pakai. Kata Pak Mandor Sugri itu, ciu, topi miring, arak wali, baca wali, intisari. Kok apa dikasih tahu sama Pak Jono? Jelas? Oke. Kalau nanti ada karyawan mitra sejati put masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada apaan itu? Kalau nanti ada ibu-ibu mitra sejati put masuk neraka, naudzu, bukan karena Allah tak sayang amanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih, karena siapapun bakal dikasih. Betul. Bulan puasa, bulan Ramadan, ada orang nggak puasa, dagangnya make mukena, tapi nggak puasa, asal gorengannya ditaruh di pinggir jalan, laku nggak? Laku, karena Allah nggak pernah pilih kasih. Selain Allah Maha Pengasih, Allah pun Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang insya Allah bakal dikasih. Siapa mereka yang bukan cuma cari duit, tapi juga ibadah? Bukan hanya artinya dia melakukan aktivitas dunia, tapi juga sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kumpul bareng dengan Pak Jeffrey, amin. Hashim Ibrahim, amin. Sosok orang tua kita
yang selalu kita kagumi. Sudah sekian lama, mungkin lebih 5 kali, berarti 5 tahun saya berada di tempat ini. Saya pun bukan hanya kenal beliau, seolah-olah ada sosok beliau di samping kita itu. Beliau dengan rambut yang agak panjang, dengan pakai baju kemeja putih merah hitam ya, warna yang seperti itu. Nah karena itu sebagai rasa saya kagum dengan sosok beliau, almarhum Bapak Hashim Ibrahim atau Pak Zebri. Saya taruh tuh foto beliau di ceramah saya, di dakwah saya, di YouTube saya itu. Karena saya pun bangga, bersyukur ada sosok seperti beliau, di mana beliau sangat mengayomi kita dan juga kebebasan kita dalam melaksanakan ibadah. Lebih-lebih setiap tahunnya di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Pak Prengki putra beliau bisa melanjutkan mitra sejati pun ini, karena memang betul Pak Prengki dari sinilah ini saudara-saudara kita ada yang anaknya sekolah sampai sarjana, betul. Ada yang sampai punya motor. Ada yang sampai memperbaiki rumahnya. Bahkan yang ada anak muda di sini lamaran nikah dari Sejahteri Mitra pun. Alhamdulillah. Nah, kita berdoa dan kita berharap ada Pak Sukri, ada Pak Jono. Ini kita semua kumpul bareng bukan cuma di dunia, tapi kumpul bareng nanti di akhirat. Di surganya Allah Subhanahu. Karena tujuan orang beriman, doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup dan akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Nah sebelum saya mulai, karena kita mengingat sosok yang namanya Pak Hashim Ibrahim atau Pak Zebri, itu ada sebuah syair tuh. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Betul. Nah, mudah-mudahan Pak Prengki menjadi anak yang baik, anak yang soleh, pemimpin yang bijak, ada di mata kita juga ada di hati kita. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tidak lama, kita batasi, saya ceramah 30 menit. Setelah itu kita selesai. Soneta 4 jam sanggup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nanti kalau udah 30 menit kasih kode ya. Kasih kode karena saya tidak pegang jam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mau tanya dulu, Nabi lahir hari apa ya? Hari Senin. Wafatnya hari Senin. Jadi hari lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Ada nggak manusia yang bareng harinya begitu? Nggak ada. Tanggalnya lahir tanggal 12, wafatnya pun tanggal 12. Bayangin, harinya sama, bulannya sama. Kemudian bulannya, lahirnya bulan Rabiul Awal, wafatnya juga bulan Rabiul Awal. Ini bukan kebetulan, tapi sudah takdir Allah, ketentuan Allah bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan hari Senin, diwafatkan hari Senin, dilahirkan tanggal 12, diwafatkan tanggal 12, dilahirkan bulan Rabiul Awal dan diwafatkan bulan Rabiul Awal. Nah, dari konteks ini ternyata ada 12 pokok perkara
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kita kepada umatnya. Ada berapa? Ada 12 perkara. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan di akhir ceramah saya. Dan sebelum itu saya mulai, perlu kita ketahui ketika malaikat Israel alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mencabut ruh Rasulullah yang mulia, Nabi masih merasakan sakit ketika ruhnya dicabut dari jasadnya. Ini yang namanya Rasul masih merasakan sakit ketika ruhnya akan dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Israel alaihissalam, wahai malaikat Israel alaihissalam, apakah umatku nanti akan merasakan sakit yang demikian? Wahai Muhammad, umatmu akan merasakan yang lebih sakit. Umatmu akan merasakan sakaratul maut yang lebih dahsyat sakitnya. Apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat Israel alaihissalam, jangan. Umat saya nggak bakal sanggup merasakan sakitnya ketika sakaratul maut ini. Cukup itu untuk saya. Nabi ketika sakaratul maut berdoa, Allahumma khafif ala ummati fi sakaratul maut wasakil alaya. Ya Allah, ringankanlah atas umatku ketika sakaratul maut dan cukup bebankannya kepadaku. Ini sosok yang namanya Rasulullah. Dan ketika beliau sedang sakaratul maut, itu disaksikan oleh putri beliau Sayyidatul Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika kaki beliau sudah tidak bisa bergerak, tangan beliau tidak lagi bergerak, bibir beliau sudah pucat, begitu juga wajahnya. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Apa yang beliau ucapkan? Usikum bis shalah, usikum bis shalah, usikum bis shalah. Jaga pelihara salat. Apa Bu? Jaga pelihara salat, dirikan salat. Kemudian pun di akhir hayatnya itu, di mana para sahabat yang ada di luar rumah beliau ada nangis semua, saling berpelukan, di mana Sayyidah Fatimah Az-Zahra sudah tidak kuat lagi melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali Sayyidina Ali mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika sakaratul maut? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku? Di mana umatku? Di mana umatku? Yang diingat bukan anaknya, yang diingat bukan keluarganya, yang diingat bukan dari para sahabatnya, tapi kita umatnya. Alhamdulillah, inilah sosok yang namanya baginda Nabi besar Muhammad. Beliau, istri beliau Siti Khadijah ditanya oleh para sahabat, wahai Siti Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih amal ibadah yang hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, semuanya hebat. Puasanya hebat, salatnya hebat, baca Qurannya hebat, hubungan baik dengan manusia hebat. Tapi ada amalan yang tidak pernah mungkin dilakukan oleh manusia. Apa itu? Ketika beliau bangun di tengah malam, beliau sujud kepada Allah, lalu beliau berdoa sambil meneteskan air mata. Terdengar doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan itu? Yang diingat bukan istrinya, yang diingat bukan keluarganya,
Yang diingat bukan anaknya, yang diingat bukan sahabatnya, yang beliau ingat didoakan adalah kita umatnya. Ini yang namanya Rasulullah yang hari ini kita peringati. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Apa yang 12 itu? Satu, rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? 6. Pertama, beriman kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada para rasul. 4, percaya kepada kitabnya. 5, percaya pada hari kiamat. Yang ke-6, percaya kepada qadha dan qadar. Nah, kemudian yang kedua, rukun Islam. Ada berapa? 5. Pertama syahadat. Kedua salat. Ketiga puasa. Keempat zakat. Kelima haji. Kemudian 6 tambah 5 berapa? 11. Yang satu adalah rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Bahwa engkau menyembah Allah seolah engkau itu melihat Allah. Jikalau tidak demikian bisa melihat Allah, bahwa Allah itu melihat engkau. Ini yang namanya ihsan. Nah, dari konteks ini saya nyampaikan materi cukup tentang sholat. Mudah-mudahan sholat kita semuanya lengkap. Amin. Semuanya baik. Amin. Johornya kita kerjain. Amin. Asarnya kita kerjain. Amin. Maghribnya isanya subuhnya alhamdulillah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mau tanya, api yang panas di dunia warnanya merah apa kebiru-biruan? Yang paling panas di dunia merah apa yang kebiru-biruan? Biruan. Betul. Kalau ada rumah terbakar kayak kemarin tuh, ada mobil sedan di Nerongtok kebakar, warnanya merah apa kebiru-biruan? Merah. Betul. Ada Gunung Bromo kebakaran, merah apa kebiru-biruan? Merah. Dulu tuh ada pabrik Tiplek kebakaran, warnanya merah apa kebiru-biruan? Merah. Nah, sementara api neraka panasnya adalah 70 kali panasnya api yang ada di dunia, yang warnanya kebiru-biruan. Bu, kalau ada rumah sedang terbakar, itu orang tuanya ada di ruang tamu, yang kebakaran dapurnya, anaknya ada di kamar tidur. Kira-kira orang tua anaknya dibangunin nggak? Dibangunin nggak? Kalau susah bangun disiram nggak? Diseram. Kalau belum bisa bangun ditarik nggak? Betul. Kalau bisa diseret tuh anaknya. Kenapa? Rumahnya sedang terbakar api dunia, manusia takut. Betul. Nah, sekarang begini, kalau ada orang tua rumahnya sedang terbakar, ada di ruang tamu bapak ibunya, dapurnya lagi kebakaran, anaknya sedang tidur, itu dibangunin. Nah, sementara kalau ada anaknya tidak bangun, sholat subuh nggak dibangunin atau susah dibangunin, itu berarti orang tua ikhlas anaknya dibakar api neraka yang panasnya 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Jelas? Paham? Rokok panas nggak rokok? Panas. Uangnya juga panas. Betul. Dengan rokok aja panas, apalagi dengan api
Neraka yang tadi 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Nah, dari konteks ini mari kita sambungkan. Ada sebuah kisah yang kita renungkan. Di zaman Khalifah Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang mayat yang ketika mayat ini mau disolatin, kain kafannya bergerak-gerak. Kain kafannya bergerak-gerak ketika mau disolatin. Itu jamaah ketika kain kafannya bergerak-gerak di bagian leher si mayit, kira-kira sholatnya terusin apa berhenti sholat? Sholatnya lanjutin apa berhenti sholat? Berhenti atau enggak sholat? Kenapa? Ada mayit mau disolatin, kain kafannya bergerak-gerak di bagian leher. Lalu ada sahabat ambil kayu, ingin melihat, ingin membuka itu kain kafan bagian leher si mayit yang bergerak-gerak. Ketika kain kafan itu dibuka, ternyata ada seekor ular yang melilit leher si mayit dan memakan itu daging leher si mayit. Lalu ular itu ditanya oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai ular, apakah gerangan yang kau lakukan kepada mayit ini? Apa yang kau lakukan? Lalu ular itu berkata, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangan dosa yang diperbuat wahai ular? Ini orang waktu hidup di dunia tidak mengerjakan sholat, karena itu berat mana ngangkat semen sama sholat? Semen. Ngangkat berat mana? Dorong gerobak sama sholat? Dorong gerobak. Tapi ternyata banyak orang yang lebih berat ngangkatnya takbir untuk sholat daripada ngangkat semen, dorong gerobak. Betul. Nah, karena itu hati-hati yang meninggalkan sholat. Nah, kemudian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ibu-ibu berlari kecil menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu ini mendekati Rasulullah yang ketika itu Nabi sedang kumpul dengan para sahabat. Kalau orang tua itu, ibu itu ditanya oleh Nabi, wahai ibu, ada apa gerangan? Ya Rasulullah, anak saya baru saja meninggal dunia, lalu tidak ada orang yang mau mengurus jenazah anak saya. Nah, kemudian Rasulullah mengutus Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab untuk mengurusi jenazah pemuda tadi. Nah, apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq berada di rumah ibu itu tadi yang anaknya baru saja meninggal dunia, ini ternyata jasadnya berubah seperti babi hutan yang hitam. Lalu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ternyata ibu anak tadi yang sudah meninggal dunia badannya berubah seperti babi hutan yang hitam. Akhirnya Nabi bersama para sahabat kembali untuk mengurusi jenazah pemuda tadi. Sampailah Nabi di rumah ibu tersebut. Benar apa yang Nabi lihat, benar apa yang Nabi ketahui ketika itu. Akhirnya Nabi berdoa, diaminkan oleh para sahabat, ya Allah, kembalikan ini wujud anak ini kembali seperti manusia biasa. Doa Nabi diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburin. Orang kalau dikuburin, kain kafannya dibuka nggak? Betul. Wajahnya terlihat nggak? Ya. Nah, ketika kain kafannya dibuka, bagian wajahnya itu ternyata ini mayit berubah lagi wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa kembali, ya Allah,
kembalikan wujud jenazah pemuda ini ya Rabb. Doa Nabi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dikuburin, Nabi tanya sama orang tuanya, ibu, bapak, apa gerangan dosa yang diperbuat oleh anak ibu sehingga jenazahnya seperti ini? Orang tua itu menjelaskan, ya Rasulullah, anak saya tidak mengerjakan sholat. Ya Rasulullah, anak saya durhaka kepada orang tua. Nah, alhamdulillah Nabi pernah berdoa seperti itu. Seandainya Nabi tidak berdoa seperti itu, saya tanya, banyak nggak orang Islam yang nggak sholat? Betul? Banyak nggak orang Islam yang durhaka sama orang tua? Seandainya Nabi tidak berdoa seperti itu, maka terjadilah yakni orang Islam yang tidak sholat meninggal dunia, orang Islam yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka jasadnya berubah seperti babi hutan yang hitam. Alhamdulillah, doa Nabi diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Keripik hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Banyak ya, betul. Keripik hai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Boro-boro. Pernah nggak lihat ada kiai dicium tangannya bolak-balik sama santrinya? Ada? Pernah lihat ada habaib disalamin sama jamaahnya bolak-balik? Ada? Betul? Atau ada istri salaman bolak-balik sama suaminya? Ada? Jarang. Tapi pernah lihat? Pernah? Nah, saya kasih tahu nih, Bu. Kalau ada seorang istri, ia berangkat kondangan, berangkat kerja ke mitra sejati put, lalu yang namanya punggung suami dicium nih punggungnya, maka ini artinya apa? Seorang istri minta redo suami, paham? Seorang anak minta redo orang tua, seorang santri, seorang murid minta redo guru. Kalau yang dicium punggungnya, paham? Sementara kalau telapak tangannya dicium, maknanya apa? Ini maknanya adalah suami minta redo istri, guru minta redo murid, pemimpin minta redo karyawan. Nah, saya tanya, orang tua punya dosa nggak sama anaknya? Punya. Anak punya dosa nggak sama orang tua? Banyak. Saya tanya bapak-bapak, Pak, istri perempuan punya dosa nggak sama suaminya? Istri, saya tanya perempuan, suami punya dosa nggak sama istrinya? Banyak. Nah, karena itu kalau ada hikmah seperti itu, artinya saling halal menghalalkan, saling maafkan. Nanti pulang ke rumah praktekin, ada suaminya tumben loh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sebagai uraian penutup, tadi rukun ihsan yang terakhir apa? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Jikalau tidak bisa demikian, maka Allah yang melihat kita. Orang kalau udah ihsan, sholatnya bukan cuma 2 menit, bisa 5 menit. Dia kalau sholat pakai baju yang bagus, dia pakai baju yang rapi. Kenapa? Kita bertemu dengan Pak Jepri, dengan Pak Franky, rapi nggak?
rapi nih kayak begini, betul. Apalagi kalau kita bertemu menghadap Allah Subhanahu. Nah, orang yang ihsan itu seolah-olah Allah melihatnya, seolah-olah dia bisa melihat Allah. Artinya apa? Salatnya, rukunya benar, sujudnya benar, iktidalnya benar. Ini ada orang salat net sinetron, suara sinetronnya gede, sambil dia sholat, nggak apa-apa, gambar nggak lihat, yang penting suaranya denger. Hei, hei, jelas. Nah, orang yang ihsan itu, maka sholatnya, johornya alhamdulillah. Awas, orang yang ihsan ada peningkatan. Johornya kulhu, asarnya al-falak. Asarnya al-falak, maka maghribnya an-nas. Anasnya itu maghrib, maka isanya al-lahab, maka subuhnya ganti surat al-kafirun. Betul, karena dia ihsan malu kepada. Nah, coba dane incing nirane sama Ustazah Haja Haryani, kalau beliau sholat maghrib, umpama ada anaknya yang perempuan, suaranya dikerasin tuh sholat maghribnya. Apa iya maghrib kulhu, besok kulhu, besok lagi kulhu, malu nggak sama anak? Malu, betul. Jadi kalau kita malu kepada Allah, seolah-olah Allah lihat kita, kita bisa melihat Allah, maka sholat kita setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, malu ada apa pergi, belum waktu istirahat, betul. Belum waktu pulang, jangan beres-beres, betul. Belum waktunya doa, belum selesai, malu kepada manusia. Orang yang ihsan setelah dia mengucapkan salam, maka dia berzikir sesudah apa bacaan itu? Yuk bareng-bareng. Subhanallahalladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma ajirna minan naris salimin, Allahumma antas salam, sampai ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Dia zikir dulu. Zikir nggak habis sholat Allahumma lantas jawab. Kenapa? Karena belum merasa Allah melihat kita, atau kita merasa belum bisa melihat Allah, maka sholatnya langsung bubar. Betul. Nah, setelah zikir nggak baik, kita berdoa, malu sama Allah. Ada Allah di depan kita, kita melihat Allah, Allah melihat kita. Setelah dia zikir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu. Ini orang yang ihsan. Artinya apa? Syarat etika ada berdoa, satu, baca istighfar. Yuk bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Satu nih, baca istighfar. Oh Ustaz, apa sih baca istighfar? Mohon ampun, malu kepada Allah, menghadap Allah. Ya Allah, mata banyak maksiat, tangan banyak dosa, kaki juga begitu, mulut apalagi, telinga apalagi. Mohon ampun kepada Allah. Johor ketangkep, asar lewat, asar ketangkep, maghrib hilang, isya ketangkep, subuhnya ketiduran. Udah begitu dosa sama suami, punya dosa sama Pak Jepri, punya dosa sama Pak Prenggi, punya dosa sama Pak Jono, sama Pak Sukri. Maka kita awali dengan membaca kalimat Astagfirullahaladzim. Nah, yang kedua baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa baca Bismillah? Biar barokah, biar manfaat. Ingat, manfaat belum tentu barokah, tapi barokah udah pasti manfaat. Contoh, ini yang namanya kue air waktu yang ada di Pasar Bengkok, namanya manfaat.
Tetapi sudah dibeliin, ditaruh di acara maulid ini, disedekain, maka kue air bukan lagi manfaat tapi barokah. Barokah bagi yang jual, duitnya dikasih istrinya, dikasih anaknya buat makan, buat sekolah. Barokah bagi yang beli, apalagi dia punya orang tua yang sudah meninggal dunia, atau dia punya anak yang sedang sakit, atau dia punya keluarga yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, maka maknanya menjadi doa. Nah, ini yang namanya barokah. Maka diawali istighfar, dilanjutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ketiga baca apa tadi? Alhamdulillahirabbil. Artinya apa? Ya Allah, alhamdulillah mata masih melihat walaupun mata saya banyak maksiat. Alhamdulillah ya Allah, bibir saya masih bisa ngomong, gigi saya masih ada walaupun ini mulut kalau ngomong. Jelas? Alhamdulillah ini tangan, kaki ya Rob masih bisa berjalan, masih megang. Padahal ini tangan ya Rob kalau udah megang HP koslet. Kalau udah megang HP koslet. Saya mau tanya nih, punya HP? Punya HP semua? Punya. Kalau bangun tidur yang dipegang HP apa Quran? Yang dibaca HP apa Quran? Yang dibuka lama Quran apa HP? Kalau udah mati pengen dibacain HP apa Quran? Pinter jawabnya. Setiap huruf Al-Quran adalah doa. Nah, tadi sudah Qori dibaca Ustazah Heriani. Tadi selawat juga Ibu Anira. Ingat, setiap huruf Al-Quran adalah mukjizat, adalah doa, adalah kemudahan, adalah pertolongan, adalah hidayah. Boleh jadi hari ini kita sehat walafiat, ini karena kita berdoa dengan membaca Al-Quran. Setiap salawat yang kita baca maknanya adalah doa. Jadi kalau hari ini kita baca Quran bareng, salawat bareng, artinya apa? Ya Allah, jadikan mitra sejati pun menjadi perusahaan yang tetap maju ya Rabb. Saya punya anak ya Rabb, semoga anak saya lulus sekolahnya, lulus tuntas sampai jadi sarjana. Kalau kita punya anak belum kerja ya Rabb, percepat dapat pekerjaan. Kalau anak kita udah selesai sekolah, dia kerja belum ada jodohnya, maka salawat kita, Quran yang kita baca maknanya ya Rabb, percepat anak saya punya jodoh. Kalau anak kita sudah nikah belum punya keturunan, belum punya anak, maka maknanya apa? Ya Rabb, dengan salawat yang saya baca, Al-Quran yang saya baca, maka ya Rabb, jadikan anak saya yang menikah itu punya keturunan. Kita punya suami, suaminya jarang sholat. Kita punya anak, anak kita pun malas sholat. Kita punya anak lebih banyak buka HP, main HP. Salawat kita baca di rumah, Quran kita baca di rumah, maka maknanya adalah jadikan ya Rabb suami saya suami yang soleh, anak saya anak yang soleh. Karena itu banyak-banyak baca Al-Quran, baca Nah, hari ini kita udah baca salawat. Saya kalau lagi naik motor, kalau sedang perjalanan itu yang saya baca cuma dua. Satu, la ilaha illallah. Yang kedua, saya baca salawat. Yang paling banyak saya baca salawat. Kenapa? Makna salawat yang kita baca, lagi naik sepeda, lagi naik motor, lagi naik angkot, maknanya apa? Ya Allah, berikan keselamatan, berikan kelancaran dalam saya berkendara, sehingga dari rumah sampai ke mitra sejati pun dan pulang juga dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu banyak-banyak baca karena maknanya adalah doa. Selain doa, inna awlan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Sesungguhnya orang yang dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak baca sholawat. Nah, Nabi itu dialog sama Rasulullah. Ya Muhammad, ini langit milik siapa? Milikmu ya Rabb.
Ya Muhammad, ini surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, itu bumi milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, engkau milik siapa kekasihku? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku milik siapa? Nabi enggak jawab, Nabi sujud, Nabi diam. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah yang menjawab, ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang berselawat kepada engkau, wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi. Karena itu banyak-banyak baca Nah, dalam kitab Al-Mustadrak jilid 5 halaman 355 hadis ke-72, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu bertanya dengan malaikat Jibril alaihissalam, wahai malaikat Jibril alaihissalam, itu malaikat apa? Yang mana Muhammad? Itu yang jarinya ada 1000. Yang mana Muhammad? Itu yang tangannya ada 1000. Tangannya ada 1000. Setiap tangan dia punya jari 1000. Lalu malaikat Jibril menjelaskan, ya Muhammad, itu malaikat yang bisa mencatat air hujan yang turun ke bumi. Yang di laut bisa dihitung, yang di gunung bisa dihitung, yang di hutan bisa dihitung. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, apakah ada yang tidak bisa dihitung oleh malaikat tersebut? Ada ya Muhammad. Apa itu? Ketika umatmu kumpul seperti ini, dia menyebut namamu dan banyak-banyak baca lawat. Nah, karena itu etika dalam berdoa setelah istighfar, bismillah, alhamdulillah, yang keempat baca lawat. Apa itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, kalau istighfar udah, bismillah udah, alhamdulillah udah, dilanjutkan dengan baca Nah, setelah itu baru kita berdoa. Ah, ditutup lagi dengan apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Kita baca salawat semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin Allahumma, amin Allahumma. Penutupnya, di pabrik Mitra Sejati pun ini pernah nggak lampunya mati dadakan? Pernah? Kalau lampunya mati dadakan, udah sore seperti ini, gelap tambah gelap tambah, betul. Ketika rumah kita mati lampunya dari PLN malam, udah gelap tambah gelap. Lalu kita dengar ada disis, suara desis ular masuk ke dalam rumah kita. Takut nggak? Panik nggak? Cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat. Saat itu pun kita masih teriak tolong, tolong, tolong sama keluarga kita, sama tetangga. Di rumah saya ada ular. Ini waktu rumah kita mati lampu dadakan dari PLN, gelap tambah gelap. Kita hidup di atas dunia, kita hidup di dunia di atas tanah. Udah mati masuk ke dalam tanah, gelap nggak? Selama-lamanya atau sebentar? Ketika kita sudah dikubur, gelapnya selama-lamanya. Ada ular masuk ke dalam kuburan kita atas perintah Allah. Ada pintu untuk keluar, ada jendela untuk melompat. Masih bisa teriak tolong, tolong.
Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita. Betul. Salat yang menolong kita, Al-Quran yang kita baca, kita punya anak yang soleh dan soleha, kita jadi istri yang soleha. Ini yang bakal menolong kita di alam kubur kita. Orang hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah. Nah, penutup yang terakhir. Ada seorang tukang kuli bangun, kuli pembangun rumah, mau berhenti mau pensiun. Mau ngapain? Mau berhenti, mau pensiun. Lapor sama bosnya. Pak Jepri, dah orangnya udah nggak ada. Pak Prengki aja dah. Pak Prengki, saya mau izin, saya mau berhenti. Kata Pak Prengki, Bapak boleh berhenti, Bapak boleh pensiun. Syaratnya silakan bikin rumah yang terakhir. 3 minggu kemudian rumah itu jadi. Lapor sama Pak Prengki, Pak Prengki, saya mohon maaf lahir batin, saya mau izin berhenti, rumahnya udah selesai, ini kunci rumahnya. Kata Pak Prengki, ini kunci yang Bapak kasih ke saya, dah nih saya kasih lagi buat Bapak. Senang gak tuh orang? Kenapa? Dia berhenti dikasih rumah, nangis tapi senang. Pulang ke rumah ketemu istrinya, ditanya, Pak bagaimana, boleh berhenti? Boleh. Lalu ini kunci, ternyata rumah terakhir yang kita bangun, rumahnya buat kita, istrinya alhamdulillah. Tapi itu karyawan nangis, nangisnya kecewa. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau ternyata ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Kalau ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi hakikatnya rumah-rumah untuk di akhirat. Paham? Jadi kalau ngaji jangan buru, lamaan ngaji sama megang HP. Kalau sholat jangan buru. Ayo mau sholat apa disolatin? Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Bukan di depan. Bukan. Mau sholat ke masjid dianterin apa berangkat sendiri? Nggak mau dianterin. Ya. Jelas. Jadi kalau kita artinya mau puasa jangan buru. Ayo terakhir saya tutup. Pilih mana? Jalan ke surga dipaksa apa ke neraka tapi ikhlas? Pilih mana? Ke surga dipaksa apa ke neraka ikhlas? Mendingan ke surga tapi dipaksa. Betul. Lebih baik dibangun disiram. Betul. Diseret tapi sholat daripada tidur ikhlas tapi kena. Mahal mana surga sama neraka? Mahalan yang benar. Coba kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa. Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, bisa. Yuk latihan pertama yang terakhir. Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, 1, 2, 3, Nah, yang kagak nyanyi amin, gajinya gak naik. Nah, udah siap? Nah, biar hiburan sama mama nih. Kalau rajin mengaji, bareng kompak, jelas. Kalau jatuh bilang, hei. Yang kedua,
Hu ha hu. Oke, kita mulai. Sudah siap? Sudah siap? Yang punya pacar nggak nyanyi amin. Yang punya pacar nggak nyanyi amin. Putus sama pacarnya. Asain. Oke, kita mulai. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang benar. Sholat bayar gak sholat? Banyak yang kagak sholat. Puasa bayar gak puasa? Bayar, bayar puasanya bayar. Punya utang Ramadan? Bayar. Ini jalan yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang yang ke neraka mahal gak? Pakai duit. Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, neraka balasannya. Kalau suka marah-marahan, neraka tempatnya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar Budi pakai duit, minum mabukan pakai. Kata Pak Mandor Sugri itu, ciu, topi miring, arak balik, raja wali, intisari. Oh apa dikasih tahu sama Pak Jono? Jelas? Oke. Kalau nanti ada karyawan mitra sejati put masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada apaan itu? Kalau nanti ada ibu-ibu mitra sejati put masuk neraka, naudzu, bukan karena Allah tak sayang amanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita baca doa bareng-bareng ya, biar diamalin etika syarat doanya betul. Yuk bareng-bareng. Setelah saya nanti di situ paham jelas. Yuk. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat, karimil abai wal ummahat. Ya Allah, muliakanlah ayah dan ibu kami di dunia wal akhirah. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ayo doa berangkat haji. Aminin. Allahumma yassir lana
زيارة حرمك من قبل أن تميتنا اللهم بلغنا زيارة القبر ومكة المكرمة ومدينة المنورة وزيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم بارك عن أمة سيدنا محمد اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالإيمان بالتقوى والاستقامة اللهم التف تيسير كل أسر فإن تيسير كل أسر عليك يسير نسألك اليسرى والمعافاة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah dosa almarhum Bapak Hasim Ibrahim, Pak Zepri ya Rabb, yang kecil maupun yang besar dosanya ya Rabb. Lapangkanlah kuburnya, terimalah amal ibadahnya, masukkan ke dalam surgamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikan mitra sejati pun ini ya Rabb perusahaan yang maju, sehingga kami bisa bekerja ya Rabb untuk keluarga kami, anak kami yang sekolah dan lain-lain sebagainya ya Rabb. Ya Rabb, berikan kesehatan untuk Pak Prenggi, panjang umurnya, berkah rizkinya, dan kita semua ya Rabb diberikan keselamatan, keberkahan, amin Allahumma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.